Jadi ketika kita beli satu grup set, ternyata ada satu part yang di dalam grup set itu nggak cocok dengan frame yang kita beli. Sisi handlebar yang kita pakai di Moso ini adalah sisi yang paling sangat dikagumi oleh customer itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Balik lagi di Corner TV 13 sama Om Bagus. Halo. Apa kabar Om Bagus? Alhamdulillah baik Om. Aduh, selamat datang di studio barunya Corner Iya, TV 13 nih. Suasana baru? Suasana baru. Ini perdana nih, Om Bagus yang hadir di sini nih. Om Bagus nih, sorry banget nih kita nyambung video yang kemarin, jadi karena ada satu dan lain hal kesalahan problem di teknis, Ya, mungkin kita nggak bisa tayangin. Terus juga sepedanya ternyata sudah sampai di yang Punya. Tapi Yang penting kita- nanti pakai itu aja Om, apa kita tampilin itu. Oh kan. iya pasti nanti banyak tampilan-tampilan di Foto-foto sini. yang keren deh. Sepeda-sepeda yang kemarin kita bahas. Jadi gue flashback sedikit. Om Bagus ini tuh builder, salah satu builder sepeda yang hobinya dari dulu dari SD ya, emang dari sepedahan SD. ya. Jadi Dari SD. di episode sebelumnya tuh udah diceritain lah. Om Bagus, sebelum kita lanjut kita minum dulu dong. Iya dong. Kopi warung corner 13. Mantap nih kopi pahit, gue nggak bisa minum ini, nggak bisa minum manis. Perlu coba. Oke Om Bagus, kita lanjut nih pembicaraan yang kemarin. Iya, oke. Kan kita udah masuk ke tema sepedanya. Nah, bangun sepeda, ngebangun sepeda itu kan ada frame, ada rims, ada group set dan lain-lain. Gue pengen tanya awalnya, setelah konsep lo discuss dan TikTok yang kemarin itu ya kan, TikTok apa sama tetet. Setelah discuss, ketemu titik temu sama si customernya, akhirnya lo kan mengaplikasikan nih. Nah, gue pengen tanya yang pertama adalah sekarang kan lagi hype banget nih sepeda. Seribet apa lo ngedapetin semua maunya, atau yang paling ribet deh? Iya. Gini deh. Bangun sepeda di masa pandemi ini teman-teman ya. Waduh, PR-nya banyak. Satu, kita keterbatasan waktu untuk bisa keluar-keluar karena PSBB kemarin kan. Benar. Ya, yang kedua, dapetin part itu juga sulitnya luar biasa. Kita nggak bisa dapat di 1-2 supplier. Perjuangan parah. Perjuangannya luar biasa. Yang ketiga yang nggak kurang sulit adalah harganya yang sekarang lagi melambung tinggi. Waduh. Kita harus muter otak benar-benar mana yang bisa tutup sini, tutup sana. Supplier ini bisa nutup di sini. Jadi saya tuh kalau boleh cerita nih, lebih dari 5 sampai 6 supplier untuk jadiin satu sepeda kemarin itu. Utak-atik sana sini berarti ya. Dari grup set dapat dari sini, frame dapat dari sini. Terpaksa begitu karena nggak supplier satu itu belum tentu dia bisa sedia semua partnya. Itu susah banget. Jadi mau nggak mau, customer saya kasih tahu dulu di awal. Sabar ya. Ya, sabar ya karena kita nggak bisa. Jangan jadi, nggak bisa tuh. 1 bulan men. Ya kan? 1 bulan tuh ya. Di masa pandemi ini nih ya, masa pandemi satu, kedua juga penggiat sepeda tuh lagi gila-gilanya ya. Gila-gilaan. Jadi lu untuk ngebangun satu sepeda tuh butuh sebulan. Ya? Di luar konsep ya. Itu baru part doang. Oh, benar. Udah konsep udah awal-awal. Iya, berarti Argo begitu konsep oke Iya, ya. Lu nyari. Nah, apa duluan tuh yang lu cari? Yang pertama pasti frame. Kemarin sempat gue cerita tuh kemarin tuh. Iya. Gue cerita si customer ini tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, lalu warna kesukaannya apa sebetulnya, itu juga penting. Wah, detail ya, Betul. sampai detail tuh ya. Penentuan frame dengan tinggi badan
kita misalkan 175 ke atas nih, kebetulan yang punya Moso kemarin 175 ke atas nih. Oh, iya, 180 bahkan. Jadi harus cari frame yang sesuai dengan Posturnya. ukuran badannya. Oke. Lalu juga berat badannya. Frame ini juga ternyata punya kemampuan dan batas maksimal. Nah, berarti harus dicarikan frame yang mampu menopang berat badan sekian gitu, tapi tetap ringan. Itu penting. Tetap karena ringan. apa yang kayak kemarin itu kita bilang ngaruh ke geometri ya? Iya, betul, di geometri. Oke. Nah, ini cerita lagi dikit nih kalau boleh Om Ded. Silakan. Jadi sedikit gini. Frame MTB ini mungkin kalau memang saya salah tolong dikoreksi teman-teman ya. Frame MTB itu rata-rata aluminium yang sekarang ya, aluminium. Dan saya baru dapat informasi kemarin dari aluminium itu ada yang serinya tipenya yang 17005. Sebelumnya kan 661 tuh teman-teman ya. Nah, info yang saya baca, jadi alloy 7005 itu lebih ringan dari 661. Oke. Jadi tapi lebih rigid, lebih kuat. Oh, lebih kuat. Jadi kalau dulu saya bandingin, saya pernah cerita di laman Facebook saya dulu itu, saya pernah bandingin antara 6061 dengan chromoly, rigid chromoly. Nah, tapi sekarang ada 7005 yang lebih ringan dari 6061 tapi rigidnya bisa nyaingin chromoly. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Itu dari sisi frame ya. Dari sisi frame itu berarti jadi satu dari frame plus fork. Plus fork. Itu plus fork ya. Plus fork. Karena kemarin itu kita mau bangun hybrid ya, kemarin udah cerita ya. Temanya hybrid ya kemarin ya. Jadi emang yang ini nih, yang ada di sini nih itu temanya hybrid. Jadi nggak perlu pakai suspensi. Jadi kalau pakai suspensi dipakai di aspal, kita kecapean bawa makainya. Saya berpendapat demikian. Ya, betul. Nah, karena lebih berat kali ya. Para goeser juga berpendapat demikian karena ketika dia di aspal terus ini ngayun, tenaga kita juga akan kemakan di suspensi itu. Kecuali kita memang nahan ya. Kita nahan. Juga akan mempengaruhi kelincahan dan kecepatan sepeda itu sendiri kalau dipakai di aspal. Itu sih Om. Nah, frame udah. Oke. Apalagi yang ribet selain frame? Yang ribet adalah group set. Betul. Group set ya? Group set. Udah ketebak kan teman-teman ya? Apalagi kemarin saya cerita kita punya konsep khusus nih di sepeda yang ini nih, Moso ini kan. Kenapa konsep khusus? Jadi ketika kita beli satu group set, ternyata ada satu part yang di dalam group set itu nggak cocok dengan frame yang kita beli. Satu. Oke. Part yang ada di group set itu, paket group set itu warnanya tidak cocok dengan yang konsep kita, tema kita. Oke. Jadi memang harus tambal sulam. Oh, berarti lo custom juga tuh group setnya ya? Custom. Oh. Jadi misalkan gini, contoh nih. Gue pengen nih sepeda full black nih ya. Ada black. Yang kemarin tuh full black. Group set yang gue pasangin di sini yang gue beli awalnya itu adalah di Diore M4100. Diore M4100 dengan sprocket warna silver dengan rantai warna silver. Oke. Nggak ketemu tuh sama konsep. Oke. Nah, jadi kita harus putar otak lagi. Gue harus dapat ini sprocket warna hitam dan rantai yang gue pakai juga bukan aslinya. Yang gue pakai adalah merek lain dengan warna yang black gold biar sesuai dengan tema. Gitu. Iya. Gile. Itu grup set aja sekarang tuh goib-goib. Itu. Udah gitu lo mesti custom lagi. Goib, kenapa bener nih goib nih? Kenapa goib? Hari itu ada gue ini bisa bercerita nih, jam 3 itu ada di posting di salah satu supplier gue, di posting di mana namanya, di marketplace lah ya. Jam 3. Dia ada sekitar 3 atau 4 piece. Gue pembeli terakhir jam 5 sore. Jam 3 di posting, jam 5 sore stok tinggal 1. 2 jam dia butuh jual 4 group set itu. Berarti lu sebagai builder ya, untuk sekarang di saat yang sekarang ini yang penggiat sepeda lagi gila, lu begitu ada orderan itu harus selalu mantengin. Semua penjual spare part ya. Mantengin dan WA. Nih kebetulan saya juga main spare part nih ya. Jadi gue punya tuh PIC gue di setiap supplier itu. Oh, jadi nggak begitu sulit ya. Gue langsung kirim WA, gue cari ini mana yang ada. Gue cari ini mana yang ada. Nah itu kumpulin. Transaksinya bisa via marketplace. Yang penting mereka ada dulu. Kita marketplace. Yang kemarin itu tadi gue cerita 5 sampai 6 dan itu tersebar di Indonesia, seluruh Indonesia itu posisi supplier itu. Gitulah. Waduh, gila. Oke, frame udah, group set udah. Group set itu kan berarti sampai handle rem. Betul, brake set. Chain ring, sprocket, RD, FD gitu ya. Iya, betul. Nah, habis itu apa lagi yang ribet? Menentukan penggunaan ban. Nah, kenapa ban?
ini dari yang punya ini yang pembelinya Si customer customer ini ini ya. ya, berat badannya up 100. Saya kemarin kepengen, betulnya gue tuh kemarin kepengen ini sepeda lincah banget dengan ukuran ban 150 ke bawah. Oke. Lebar tapaknya. Oh, lebar tapak. Lebar Iya, tapaknya 150 ke bawah, teman-teman. Ada 150, 135, 125, bahkan ada yang 1.110. Iya. Ternyata dengan berat badan segitu, gue takut nih dengan 150 ke atas. Jadi akhirnya kita pilih ke 175. 1.75. Iya. Nah, 1.75 supaya lebar tapaknya itu bisa sedikit lebih lebar tapi mampu menopang berat badan yang 100 up tadi. Oke. 100 up. Nah, jadi tetap lincah di jalanan ya. Tetap lincah di jalanan. Masalahnya lagi cari ban yang demikian itu dengan digabungkan dengan konsep. Waduh, kenapa apa konsep? Warnanya harus masuk. Ya kan? Iya, Wah, itu susah. Motifnya harus slick. Waduh, kan sekarang banyak tuh. Karena ban-ban di 175 itu biasanya tuh rata-rata ban-ban yang motifnya agak kasar untuk Iya, gravelan. betul. Nah, itu harus slick karena untuk aspal. Oh. Nah, itu akhirnya kita cari-cari ketemulah ban ini, mereknya WTB Horizon 27C. 47C. 47C. Itu equivalent dengan ukuran 175. Waduh, Gitu. gile. Itulah teman-teman. Aduh. Rims kita Nah. bicara rims. Rims itu apa namanya? Pelek. Pelek. Nah, ini penting juga nih, pelek. Pelek kemarin gue kepengen pelek yang sesuai tema, black. Kalau ada motif warna lain hanya sebagai aksen aja, nggak apa-apa lah. Nah, akhirnya jatuh kepada pilihan gue itu Araya 650B. Nah, Araya itu kalau boleh cerita dia pemain lama. Tapi dulu pemain sepeda ada yang sempat memandang sebelah mata lah nih Araya. Nggak tahu kenapa lah, pernah dengar kan zaman dulu tuh. Mungkin karena kualitas, tapi sekarang nggak begitu teman-teman. Iya, berarti Araya sekarang udah lumayan lah ya. Dan sekarang udah jadi pilihan utama dengan budget yang terbatas. Betul, gitu ya. Iya. Akhirnya jatuhlah ke pilihan Araya 650B. Nah, karena main konsep lagi, gue harus gabungin itu dengan hub dan prehab yang sesuai dengan tema gue, black. Dan kalau ada aksen warnanya sebagai sedikit saja nggak apa-apa, biar bagus. Tapi yang penting masih senada gitu ya. Masih senada. Benang merahnya terdapat. Nanti teman-teman bisa lihat ya tuh, bisa nanti kita kasih gambar yang foto-foto detailnya. Nanti gue tampilin nih apa sepeda yang sudah dibuild sama Om Bagus. Gimana tangannya tuh, aduh, sentuhan tangannya kalau untuk sepeda tuh lembut banget jadinya, aduh, bersih, keren. Aduh, pokoknya mantep banget deh. Iya, betul. Tangan nih, gue tuh sayangnya tangan gue tuh nggak bisa megang makhluk hidup. Ya, bisanya megang oli, gemuk, tuh kan yang kotor-kotor obeng, tapi giliran megang taman, megang kucing itu nggak bisa, nggak tahu kenapa. Ya udahlah, takdirnya gitu ya. Kita syukur yang ada, ya kita manfaatkan yang dikasih gitu. Betul. Gitu. Nah, tadi kan nyambung ke wheelset tuh. Iya. Nah, hub dan free hub gue pakai Nautilus Cut Pro ya, dengan warna aksen gold. Menurut gue, kenapa gue milih Nautilus? Gue perlu loncernya, bro. Loncernya ada, jangkriknya juga ada. Meskipun kalau gue sih seneng, nggak norak gitu kan. Ada sekarang, mohon maaf ya teman-teman, bukan maksudnya yang lain-lain, tapi memang saya punya selera untuk jangkrik itu nomor 2. Yang penting loncer dulu. Iya, betul. Tapi dengan budget yang disesuaikan. Kan ada juga yang dengan budget tinggi, loncer memang, kan budgetnya tinggi. Nah, Nautilus Cut Pro ini 32 hole nggak salah, itu loncer asik, dan dia memang pantas lah disebut sebagai gabungan dengan Araya, jadi manis gitu. Gitu gabungan dengan rims Araya. Teman nanti bisa lihat. Kalau jangkrik ya, ngomong-ngomong freehub jangkrik, sebenarnya gue juga suka freehub jangkrik. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita goes sendiri, nggak sepi-sepi banget, gitu. Jadi kayak emang temenan ya kan. Dan kita bisa ajak ngobrol sepedanya. Bener loh teman-teman. Tapi gue aduh, mungkin karena tua kali, udah tua. Giliran dilihatin orang-orang. Wah, kan kalau gue zaman 10-15 tahun yang lalu mungkin keren kalian dilihatin orang. Ini berisik banget, tua berisik banget di jalanan gitu kan, gak enak sebetulnya. Justru itu, Pak. Jadi kita jadi dilihat. Iya, benar. Wih, tapi apalagi kalau emang sepedanya itu kan, jadi kan orang, ini apaan sih berisik gitu. Waduh, emang gak main-main nih sepedanya. Bisa jadi berjiwa muda. Jiwa muda. Nah, ngomongin budget. Sepeda yang lo bikin ini nih, yang ada di sini nih, kira-kira
budgetnya udah habis berapa nih sampai jadi full bike begini nih? Oke. Budget itu memang disesuaikan dengan customer. Itu asli awal. Sisi handlebar yang kita pakai di Moso ini adalah sisi yang paling sangat dikagumi oleh customer itu. Bukan. Ketika bangun sepeda ini customer kedua gua. Customer kedua gua yang percaya dengan konsep. Ketika gue tawarin kepada si customer ini, kenapa nggak beli jadi? Jawabannya apa customer ini? Gue pengen om bagus yang konsep sepeda gue, ya. Jadi memang itu sebuah penghargaan bagi diri gue. Dan tantangan pastinya. Iya, karena mungkin dia yang awal kemarin puas tuh, yang itu yang gue sempat cerita bahwasanya gue pernah bangun sepeda idealis. Kalau boleh nanti Om Dit ditayangin juga sepeda daun Arcer hasil bangunan gue itu. Yang full black kemarin itu. Daun Arcer itu. Nah ini adalah pemiliknya sama, sepasang suami istri. Dan dia sangat bangga dengan, bukan bangga artinya, dia sangat puas dengan hasil kemarin dan gue bangunin lagi. Mungkin ketika video ini nanti diupload, mungkin sudah kepada customernya. Dan memang sudah ada pada customernya. Dan kalau boleh cerita kemarin ekspresinya Om, speechless. Begitu lo deliver tuh sepeda ya? Keluar dari mobil, bingung dia. Kok bisa bangun sepeda kayak begitu? Alhamdulillah dalam hati gue. Tinggal penyesuaian sana sini, penyesuaian stem karena gue cari adjustable-nya, penyesuaian saddle ininya, habis itu dipakai. Alhamdulillah. Puas banget. Puas. Nah, gue baru ingat nih. Handlebar tuh stang. Okay. Handlebar lo kan unik nih kalau gue lihat kan. Itu susah juga nggak sih lo dapetin? Gue penasaran nih. Sebetulnya kalau harganya yang pakai yang dulu, pakai yang merek sebelah. Teman-teman, maksud gue gini, itu handlebar merek Raze dengan model Jonas. Surly yang pernah pakai lah itu. Iya. Harganya bisa 2-3 kali lipat lah. Dan ketika gue cari, gue harus bisa dapetin cari barang yang sejenis tapi dengan harga yang murah. Ternyata alhamdulillah Raze ngeluarin itu. Jadi kita pakailah Raze. Jadi tapi dengan harga yang bisa lebih murah, jauh lebih murah. Yang disesuaikan. Kalau menurut gue itu handlebar unik dan susah gitu nyarinya. Susah banget. Nah, sekarang ini entar dulu tuh dapat handlebar di mana? Entar dulu gue ingat kayaknya nih. Gue yakin lo akan nanya itu. Iya. Entar. Ada di Bandung kalau nggak salah itu. Di Bandung. Bandung. Dan kalau nggak salah itu last stock hari itu ya. Waduh. Nah, tapi gue sempat di marketplace gue liatin ada yang pernah posting itu, cuman gue DM pada kosong. Dan itu last stock, ya udahlah gue ambil. Ada beberapa pilihan handlebar pada model handlebar, cuman gue pengen itu. Dan jujur ya, sisi handlebar yang kita pakai di Moso ini adalah sisi yang paling sangat dikagumi oleh customer itu. Waduh, gue seneng banget dengan handlebar deh, gitu. Alhamdulillah. Handlebar itu apa ya, dari sepeda yang frame-nya yang udah gila banget, udah gitu ditambah jadi unik dengan handlebar yang itu model begitu. Kalau menurut gue tuh emang waduh, setengah gila. Setengah komuting ya, model komuting. Ya, cuman frame-nya tetap MTB biar kekinian. Benar-benar. Jadi kan artinya komutingnya dapet, hybridnya juga dapet gitu kan? Ya. Dan ketika ketemu papasan atau sejalan sama sepeda lain, orang itu dijamin nengok. Pasti. Ya, yang kemarin aja begitu loh, keluarin tuh barang. Iya. Gue kagum sama handlebarnya. Iya, gitulah teman-teman. Itu semua harus dikonsep. Itu yang penting. Harus dikonsep. Kalau enggak lo akan kebingungan mau jadi apa ya sepeda ini, jadi apa? Akan kebingungan. Ketika udah dikonsep, gue mau ini. Jadi memang konsekuensinya agak lama. Ketika gue bilang customer, sabar ya, gue harus punya konsep begini. Jangan diburu-buru. Karena ketika diburu-buru, gue akan cara pakai part yang sebetulnya menurut gue nggak kurang puas gitu. Jadi nanti hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau lo nggak buru-buru, kita bikinin maksimal. Gitu. Ngomongin nggak buru-buru. Satu, kedua, balik lagi nih. Masa penggiat sepeda dari Sabang sampai Merauke lagi gila banget. Gila, betul. Dari mana aja lo dapat barang-barang itu? Dari daerah mana aja tuh? Jawa nih, Semarang. Teman-teman mungkin tahu pemain besar di Semarang ya. Oh iya. Bandung, Karawang, Jakarta sendiri. Yang di luar Jawa, Batam, mungkin juga teman-teman tahu, satu lagi Jambi. Juga mungkin teman-teman
para goeser tahu lah, para pemain besar di kota-kota itu yang saya sebutin tadi. Ntar dulu deh, lu bilang ada Batam, ada Jambi. Iya. Itu bagian mananya tuh yang ada di Batam sama Jambi? Coba gue pengen tahu. Gila jauh banget itu. Bukan ya? Segokil itu berarti ya? lo kan? Gue lupa antara Jambi atau Batam yang gue inget nih. Ya. Sadel di Jawa ada sob. Cuman gue punya supplier di Batam yang ngasih murah barang itu. Sadel nih gitu. Sadel. Oke. Nah, sadel itu Velocrex teman-teman. Velocrex ya, Velocrex yang warna coklat. Susah mungkin. Maaf, sorry. Velocrex dari Jogja. Yang Velocrex dari Jogja, bahkan dari Jogja gue cari. Yang dari Batam itu adalah sadel Sere Royal. Ini gue sebutin karena sepeda ini menggunakan 2 sadel. Oh, ya, gitu. Sepeda ini menggunakan 2 sadel, gue buka deh ya. Nanti ketika di foto ini adalah pakai sadel Velocrex. Ketika pakai sadel Velocrex dia eye-catching. Tapi kalau untuk kenyamanan, mohon maaf gue nyebutin merek, sadel Sere Royal Remed Leisure. Nah, itu enak banget lu pakai jalan lama, lo goes lama, insya Allah nggak panas. Sadel Batam berarti? Batam. Ya. Yang Jambi? Gue ingat dulu. Yang Jambi itu adalah teman-teman tahu lah kalau siapa pemain Jambi yang besar, yang cukup besar di Jambi, yang supplier ini. Oh, Jambi itu saya ngambil adapter reducer head-up. Oke. Kenapa di Jakarta ada katanya? Nah, ada. Di sana kok jual murah ya? Nggak tahu dia dapat dari mana. Mungkin dia pemain lama di hal-hal kayak gitu, di spacer, di bearing. Sebetulnya ini ada nyerempet-nyerempet dengan spare part sepeda motor sebetulnya. Ada yang bisa kompatibel. Nah, gitu. Nah, di Jambi ini ada yang pemain mungkin pemain bearing, pemain ring. Nah, gue dapet di Jambi gitu. Oh, gitu. Mungkin di Jakarta ada, cuman karena kalau para pemain sepeda tahulah siapa yang di kota ini siapa. Di Depok ada juga tuh pemain besar di Depok gitu kan. Nggak perlu saya sebutin nama-nama tokonya juga teman-teman udah pasti tahu lah. Gitu. Benar. Nah, lo tuh jadi builder udah berapa lama, bro? Gini. Kalau builder awalnya kenapa? Awalnya nih sepeda pertama yang lo build apaan? Sepeda pertama yang gue build sebetulnya gini sebelum. Oke. Gue agak menarik diri menarik diri ketika gue disebut builder. Nggak pas lah kalau belum nyampe ke situ. Kalau builder kalau di dalam benak gue kan dia harus motong sendiri, ngelas sendiri, nggak bakal ngecat sendiri. Gue belum sampai situ. Oke. Ya, kita juga tahu ada beberapa builder sungguhan ya. Misalkan di Bandung ada, Sukoharjo ada, Solo ada dengan merek-merek yang sudah mereka bangun. Kita bangga dengan produk lokal itu. Gue belum sampai ke sana. SDM gue belum sampai, tapi gue memposisikan diri. Gue akan membangun konsep satu sepeda yang membangun sepeda yang sesuai konsep dan tematik. Itu gue memposisikan custom lah ya, custom. Dengan apa namanya yang barang-barang yang udah ada, setelah ngobrol dengan customer, akhirnya lo konsepin seperti itu. Jadi semuanya udah jadi, tinggal dipasang sesuai deal konsepnya seperti apa. Oke. Sejak kapan pertanyaannya? Gue punya sepeda, mungkin kalau boleh nanti ditampilkan Instagram gue. Gue punya sepeda Polygon Urbano 3 tahun 2018 ya teman-teman. Seri yang 2018. Urbano 3 yang seri sekarang juga ada. Tapi yang gue punya 2018 dan gue beli 2018. Dan itu gue bongkar semua. Gue ganti partnya. Nah mungkin hasilnya bisa dilihat di Instagram gue itu. Nanti nah itu sepeda gue ketika gue pertama kali melakukan pembangunan ulang ya. Bukan dari awal kalau itu pembangunan ulang. Urbano 3 sesuai dengan keinginan gua hari itu. Karena dan itu sorry gua potong sedikit. Itu sepeda lo ya? Sepeda gua. Oke, sepeda sendiri berarti awalnya ya. Betul. Nah, ketika itu gua banyak respon positif. Nah, gua tertantang untuk bangun daun itu. Nah, daun itu betul-betul dengan idealisme gua. Gua mau bangun sepeda yang istimewa, glory glamour. Pada saat itu konsep gua ya, glory glamour artinya ini sepeda harus cantik. Gue nggak kepikiran itu akan menjadi perempuan banget. Tapi ternyata orang semua bilang, ini sepeda buat perempuan tapi top glory glamour. Akhirnya jadilah. Bisa lihat juga adalah di Instagram gue itu. Iya. Lo kalau mau lihat kesehariannya Om Bagus, nih Instagramnya ada di sini. Jadi tuh kalau gue kebetulan temenan kita juga udah lama ya kan. Iya betul.
Terus pas hobi sepeda, kita sama-sama satu hobi sepeda, dan ternyata Om Bagus ini lebih mendalami sepeda daripada gue. Akhirnya banyak juga gue diskusi mengenai sepeda sama Om Bagus. Nah, Om Bagus ini tuh sebenarnya banyak lah hobinya, cuman banyak lah hobinya. Iya. Salah satu sebenarnya pencinta alam juga betul. Alam, penikmat alam lah kalau pencinta alam. Nah, akhirnya lu emang pengen menekuni dunia setup. Iya. Nah, ini benar kalimatnya bagus. Iya nggak? Jadi kalau builder mungkin agak ini gue setup sepeda lah ya. Betul. Orang mau setup sepeda kayak apa ya lu diskusinya sama lo gitu kan. Betul. Sampai hari ini ya, kenapa? Gue bisa bantu orang banyak, gitu ya. Ketika, mohon maaf, ketika lo ketemu ke toko, lo mau upgrade segala sesuatu, lo akan ditanya, beli ini aja mbak, om, ya, betul, gitu kan. Betul, bagus, tapi menurut gue, bagus, tapi belum tentu cocok lo teman-teman, gitu loh. Belum tentu cocok dengan kebutuhan lo. Misalkan ya, lo mau upgrade sepeda Sally 20 atau 16 in, atau 20 in lah ya. Lo pengen lebih cepat, lo ganti chainring. Ya, lo mungkin sekarang pakai chainring 48T, 52T, terus di situ ditawarin dengan 58T katakanlah ya. Bagus, tapi dari 48T ke 58, dari 48T ke 58T, effort banget lo harus nge-goes itu, karena setiap tahapan chainring itu butuh adaptasi. Nah, gue bisa bantu orang-orang itu senang. Jadi, om gue butuh sepeda gue mau upgrade nih, tapi pengen lebih cepat. Pakai berapa chainring yang berapa T ya, gitu kan. Nah, itu gue senang bisa bantu kayak gitu. Dan itu baru satu sisi. Banyak sisi lain yang DM gue, intinya bisa konsultasi. Nah, syukur-syukur bisa bangun sepeda. Nah, gue nggak pernah perhitungan untuk males nyelayarin, enggak. Insya Allah kalau sepanjang gue bisa, sepanjang gue paham, gue bantu. Tapi kalau misalkan gue belum paham, misalkan untuk hal-hal yang tertentu, gue minta maaf nih, gue nggak paham. Takutnya gue salah ngasih informasi. Iya, betul. Itu aja. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen setup sepeda unik terus lo banget. Iya kan, jadi jadi kita bukan personal ya. Iya, jadi kan lo men-setup sepeda setelah diskusi untuk menjadikan sepeda dia banget, gitu kan. Nah, harus sesuai. Jadi buat teman-teman yang pengen kayak gitu, ini jagonya. Yang gua tahu ini jagonya. Ya kan, mungkin masih banyak yang lain-lain, tapi menurut gua ini two thumbs buat gue. Ya kan, jadi lo bisa kontak langsung nanti di Instagramnya Om Bagus, lo bisa diskusi dulu. Betul. Kali ya. Harus. Iya dong, karena untuk menentukan konsep itu tadi ya. Konsepnya. Gitu. Ya, gue seneng warna kuning misalkan, atau gue seneng warna pink misalkan. Tapi ketika dibangun asal-asalan nggak nyaman kan, nggak enak. Betul. Gitu kan. Betul. Dan jangan takut untuk budget. Jadi budget itu bisa didiskusikan lah ya. Bisa disesuaikan dan disesuaikan dengan konsep. Iya, gitu. Betul. Nah, terakhir nih gue pengen nanya sama lu. Sampai kapan lu akan menjadi setup person? Karena one day nih, misalkan nanti sepeda udah mulai turun trennya, apakah lu akan tetap? Gue sepeda sejak SD. Gue sepeda sejak SD. Dan gue nggak yakin besok gue bosen dengan sepedaan. Jadi sepanjang gue selama ini, gue masalah setupnya itu baru kemarin, tapi gue sudah menyintai sepeda sejak gue kecil. Jadi ya sementara ini kita jalanin. Dan kayaknya ini sepeda hobi gue yang cukup abadi nih sementara ini. Jadi kayaknya akan terus berjalan, meskipun bahkan pandemi sepeda nih, kalau ngomongin pandemi sepeda bakal turun. Gue tetap aja, karena emang ini bukan haji mumpung gue, bukan. Betul. Karena emang sepeda itu sudah ada di jiwa gue itu sejak gue SD untuk ngegoes sampai dari rumah ke sekolahan gitu. Gue percaya statement yang disampaikan sama Om Bagus. Kenapa? Gue ada 2 poin. Om Bagus itu udah sepedahan kalau nggak salah dari 2008 sampai 2009. Bike to Work. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu awal-awalnya Bike to Work kalau nggak salah ya. Betul. Sampai aku juga di tahun itu gue sepedahan, cuman akhirnya gue cuman bertahan setahun. Tapi Om Bagus ini 2008 sampai pandemi corona dan sepeda, ya kan, kita bilangnya pandemi sepeda ya, pandemi sepeda. Keuntungan dari pandemi corona adalah pandemi sepeda. Betul. Sampai sekarang dia masih menekuni sepeda. Nah, closing statement buat lo ke teman-teman semua. Tips aja boleh ya? Boleh. Oke, tips.
tips gue nih untuk teman-teman yang baru mau nyari sepeda, mau membangun sepeda atau mau membeli sepeda. Kalau khususnya untuk yang membangun sepeda di masa pandemi sepeda ini kan banyak halangan. Halangan paling tinggi adalah harga yang melambung. Ya, betul. jangan khawatir menggunakan part second, part copotan yang kondisinya masih bagus digabungin dengan part-part yang lain jadilah satu sepeda. Insya Allah hasilnya bagus, tetap nyaman, tapi budgetnya tidak terlalu melambung tinggi. Itu teman-teman ya. Berani untuk ngambil part second. Oke, itu tips yang sangat berguna dari Om Baks. Jadi tetap sepedahan, tetap jaga kesehatan, biar kita jauh dari segala penyakit. Amin. Om Baks, Siap. thank you banget Sama-sama. udah hadir di Corner TV. Siap. Kita pasti akan ketemu lagi di pembicaraan berikut karena gue pengen ngulik lagi hobi lo mengenai pencinta alam. Siap. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Nanti kalau ngulik pas ikut Om Dit ini naik gunung bareng gua, ayo kita bareng-bareng, kita di sana kita bikin ya kan. Itu ya kan, gue pengen tahu kenapa dia bisa mencintai alam ya kan. Terus hobi walaupun tangannya tadi ke tanaman enggak, tapi dia cinta dengan alam Indonesia ya kan. Oke Om Baks, sehat makasih. terus, sukses selalu. Sukses selalu Om Dit. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi Amin. di episode berikutnya. Amin. Oke teman-teman, kita pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.